Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Jumpa lagi dengan saya Taspa dari Kebun Serindit. Sukses terus buat petani Indonesia. Oke teman-teman, hari ini kita pagi-pagi sudah ke kebun. Cuman hari ini sedikit terlambat ya. Kita belanja-belanja dulu keperluan kebun dan untuk membuat pupuk organik. Nah, ini jalan kondisi ke kebun kita. Tadi melewati hutan dulu ya, itu hutan adat Rumbio namanya. Nah, ini dari jalan hutan raya kita langsung ke lahan kita. Jadi di pinggir jalan lah istilahnya gitu ya. Nah, ini jalan akses ke kebun. Ini lahan baru kita beli ya. Kita baru beli langsung kita buat akses jalan. Nah, ini kita sisakan 3 meter dari lahan kita untuk jadikan akses jalan untuk warga lain juga gitu ya, teman-teman petani di belakang. Nah, ini kita masuk ke pintu gerbangnya. Lalu kita parkir dulu nih teman-teman. Biasanya saya parkir di sini. Nah, barang-barang belanjaan kita turunkan dulu. Ini yang di dalam jerigen adalah air kelapa. Nah, air kelapa ini kita taruh dulu nih di bawah pondok karena nanti kita memasak pupuk organik di bawah pondok ini ya. Lalu barang-barang lain seperti aqua dan lain-lain ini nanti kita bawa ke dalam pondok yang ada tempat ngopi. Seperti biasa teman-teman bisa lihat aktivitas kami ya. Nah, ini Junaidi. Junaidi ini sahabat saya dari zaman dahulu sekali saat masih aktif di wildlife. Kami selalu bersama saat ke hutan, berpetualang, patroli, menjaga satwa liar gitu ya. Ini dulu. Nah, sekarang kami lebih banyak ke kebun. Oke, ini Junaidi ngangkat air kelapa dulu. Nanti kita akan ada aktivitas di bawah sini. Ini untuk membuat proses fermentasi POC yang JVT. JVT itu adalah zat perangsang tumbuh. Biasanya kita masak di sini dan terbuat dari air kelapa. Nah, ini kita bawa satu hari itu biasanya satu jerigen air kelapa ya, karena kita juga tidak mencari dengan harus dapat berapa jerigen gitu ya. Ya udah kita cicil aja per hari. Nah, ini dituangkan dulu air kelapanya ke dalam tong yang 200 liter ya. Ini nanti menjadi wadah dia dan ini menjadi indukan. Tapi hari ini kita sangat banyak aktivitas teman-teman, banyak sekali. Akan kita buat beberapa potongan video sehingga nanti informasi daily harian kita di kebun ini bisa terupdate dengan baik gitu ya. Nah, selain membuat pupuk POC JVT, nanti kita akan ada juga membuat pupuk organik cair asam amino. Ini bahan-bahannya sudah kita masukkan. Nah, kita kumpul dulu di sini. Kita cek adakah yang tertinggal atau yang kekurangan bahan saat kita membeli di pasar kemarin. Ini aqua untuk minum ya, bukan untuk pupuk gitu ya. Nah, kalau ini kita turunkan dulu. Ini ada Ajinomoto, micin, ada susu kental manis, ada Yakult, ada susu cair, lalu ada madu. Ini madu ya, botolnya aja yang beda. Lalu ada telur, ini telurnya ada 2 pak. Lalu kemudian ada gula merah. Gula merah ini nanti sebagai makanan mikrobanya. Lalu ada beras, ini beras kalau bisa beras murah aja, beras catu atau apa gitu ya. Lalu ini kita siapkan periuk untuk memasak air, untuk memasak asam aminonya. Lalu kita datangkan lagi alat-alat yang kita butuhkan. Nah, ini tadi kita beli dari pengepul ya. Ini keong mas yang ada di sawah. Biasanya kan kita membuat asam amino itu dari ikan. Nah, kali ini kita membuat asam amino dari keong biar lebih murah teman-teman ya. Nah, tapi itu sebelum itu kita masak keong asam amino, kita biasa melihat aktivitas kita dulu. Ini adalah proses pembuatan pipa air untuk kebun kita. Nah, ini kondisinya pipa ini akan menjadi pipa utama. Lalu dari pipa utama ini nanti akan didistribusikan air ke pipa distribusi yang melalui batang-batang tanaman kita gitu ya. Nah, ini yang menjadi pipa utama. Pipa utama ini besarnya kita kasih sebesar yang 3 inci. Nah, nanti dari kebun ini kan kebun lama nih yang sebelah kiri, sedangkan yang sebelah kanan adalah kebun yang baru kita beli tadi ya.
Nah, ini akan kita sisakan satu jalur untuk ke kebun baru. Ini kita buat dulu paritnya, nanti akan kita tanam pipa 3 inci juga. Nah, 3 inci inilah nanti yang menjadi jalur ke kebun baru. Lalu ini ada Marwin. Marwin ini salah satu bulldozer kita di kebun gitu ya. Hari ini dia selain tadi memperbaiki pipa, dia juga melakukan penggemburan piringan di kebun durian ini. Nah, bisa teman-teman lihat, ini adalah proses penggemburan piringan. Biasanya ini harus rutin kita lakukan. Oke, habis itu seperti biasa, setelah keringatan seharian menjelang siang kita ngopi dulu. Ini Marwin masak air. Nah, ini udah hitam ya ceretnya ya, tapi ini menjadi penambah nikmatnya rasa kopi. Nah, biasanya Marwin dan saya itu akan mengopi. Marwin itu nanti akan ngopi di sebelah kiri, saya sebelah kanan karena menghadap jalan gitu ya. Itu lebih nikmat gitu. Nah, ini kita nikmatin dulu kopinya sebelum menjelang siang. Oke, ini Junaidi, dia nggak ikut ngopi, tapi dia lebih memilih sambil menunggu kopinya dingin, dia sabit-sabit rumput, bersih-bersihkan sekitaran pondok ya. Ini di sekitaran pondok dia. Nah, sambil itu biasanya kami sampah-sampah yang seperti ini kita bakar. Kita bakar gunanya juga untuk menghilangkan nyamuk, lalat gitu ya, yang mendatangi kita istirahat, mengganggu istirahat kita di sekitaran pondok. Ini Junaidi mencoba menyalakan api gitu ya. Ya, ini biasanya sukses lah. Ini pekerjaan yang mudah dan seru gitu ya. Oke, sambil tetap kita melakukan kegiatan. Ini Marwin membawa ember. Ini nanti selain membuat pupuk tadi, kita juga ada proses penyiraman ya. Siram-siram untuk membuat perawatan di kebun durian kita. Oke, kita bakar dulu nih. Junaidi lagi bakar-bakar. Asapnya ini untuk mengusir lalat, nyamuk, dan serangga yang berada di sekitaran pondok ya. Oke teman-teman, ini tetap dibersihkan. Biasanya untuk ranting-ranting kita jadikan nanti sebagai bahan bakar untuk memasak kopi ya. Nah, ini yang daun-daunnya yang kita bakar. Saat ini kami selalu menggunakan abu bakaran, ini juga kita pakai untuk sebagai salah satu bahan dasar untuk membuat pupuk boron ya. Nah, abu bakaran ini sangat bagus juga untuk tanaman sebagai boron atau perangsang buah lah istilahnya gitu. Oke, sambil kita persiapkan ini air untuk merebus keong mas tadi, kita nikmatin dulu suasana di pondok kita ini. Nah, ini Junaidi, Bang Jul dan Junaidi masih berjibaku di dekat tungku. Lalu Bang Jul ini mengambil kayu untuk bahan bakar memasak air yang akan merebus keong tadi. Oke, asapnya sudah mulai ada dan asap ini juga berguna untuk durian ya sebagai anti serangga. Oke, Junaidi istirahat. Tadi Marwin juga sudah istirahat. Sekarang Junaidi yang istirahat. Kita temanin dulu Junaidi, Marwin. Kita ngopi dulu menjelang siang ini. Mantap, seruput kopinya luar biasa. Itu yang paling mantap. Nah, setelah istirahat sejenak, kita harus sholat zuhur. Jangan lupa, seperti apapun beratnya pekerjaan, sholat itu tidak boleh tinggal ya teman-teman. Biar usaha kita itu menjadi ikhtiar yang diberikan barokah. Setelah sholat, biasanya kita lanjut doa. Jangan lupa doa. Tapi intinya setelah istirahat, sholat, kita lanjut makan. Nah, ini momen yang paling luar biasa. Di sini kita biasanya melakukan evaluasi pekerjaan juga gitu ya. Apa yang harus kita lakukan, tadi itu kenapa terlambat, dan sebagainya. Nah, ini akan menjadi diskusi yang menarik karena perut sudah terisi, nikmat makan sudah dapat, kopi sudah selesai. Nah, tinggal menikmati makan dan sedikit istirahat. Oke, itu dulu teman-teman daily vlog kita hari ini.
Mudah-mudahan bisa beri manfaat, bisa memotivasi. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Salam petani.